Tati, terima kasih sudah meluangkan waktu. Bagaimana kabarnya Bu? Saya sangat antusias sekali untuk melihat kegiatan belajar di kelas Bu Tati nanti. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik Pak. Insya Allah saya siap. Bisa ceritakan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tati capai di pelajaran ini? Apa yang paling penting yang ingin murid pahami di akhir sesi? Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang pelajaran IPAS Pak. Murid dapat menganalisis tahapan daur hidup makhluk hidup. Dari tujuan itu, bagaimana Ibu akan memastikan murid benar-benar memahami konsepnya, bukan hanya menghafal? Apakah ada pertanyaan kunci yang akan Ibu berikan? Untuk memastikan pemahaman murid, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau WBL Pak. Murid akan saya tayangkan sebuah video pendek tentang daur air. Kemudian ada sebuah masalah untuk dipecahkan bersama secara berkelompok. Masalah berupa fakta sederhana yang sering dijumpai murid, yaitu tentang ulat dan kupu-kupu. Oke, baiklah. Setelah siswa memahami konsep, bagaimana Ibu akan memfasilitasi mereka untuk mengaplikasikannya? Rencana kegiatan apa yang akan membuat pembelajaran ini terasa bermakna dan relevan bagi mereka? Saya akan membuat kelompok untuk memecahkan masalah tentang tahapan daur hidup makhluk hidup. Kemudian murid akan saya latih untuk keterampilan motoriknya Pak dalam menggunting beberapa diorama tentang makhluk hidup. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa kegiatan ini juga menggembirakan dan tidak terasa seperti beban bagi siswa? Apakah ada permainan atau kolaborasi yang menarik? Kegiatan akan menggembirakan karena murid ada aktivitas motorik, ada bernyanyi, membuat diorama mini tentang daur hidup, dan juga murid akan presentasi Pak, sehingga kelas menjadi hidup. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai asesmen. Saya lihat skenario pembelajarannya sudah bagus. Apakah kelompok dibentuk sebelum atau saat pembelajaran? Kelompok akan saya bentuk untuk saat pembelajaran Pak, sesuai dengan skenario yang saya susun. Bagus. Kalau ada hambatan dan perlu bantuan, akan saya bantu. Jadi, kita sepakat fokus observasi kita pada kerja kooperatif ya? Ya Pak, terima kasih. Mohon bantuan dari Pak Haryati untuk mendampingi saya dalam kerja kooperatif nanti. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengamati pembelajaran tadi. Saya melihat banyak hal positif. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Saya merasa masih banyak kekurangan Pak. Ibu kreatif loh. Ibu itu sudah menyiapkan diorama yang menarik untuk kelompok. Saya perhatikan saat Ibu menunjukkan video, murid terlihat sangat antusias dan memahami konsep awal dengan cepat. Penggunaan menggunting diorama sederhana juga membuat materi terasa bermakna bagi mereka. Itu luar biasa. Saya melakukan kegiatan tersebut memang bertujuan agar murid memahami, kemudian mengaplikasikan, dan kemudian juga merefleksi melalui presentasi di akhir pembelajaran. Ya, tadi saya perhatikan saat presentasi murid begitu antusias. Selain itu, saya perhatikan Ibu memberikan perhatian khusus kepada beberapa murid yang terlihat kurang aktif. Apa strategi yang Ibu gunakan? Saya mendekati mereka secara individual Pak, dan mencoba menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Saya juga memberikan dukungan sebaya dengan menugaskan murid yang lebih memahami untuk membantu teman mereka. Itu pendekatan yang baik Ibu Tati. Ibu berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif dan inklusif. Ibu Tati, setelah pembelajaran selesai, bagaimana Ibu akan menilai pemahaman siswa tentang tahapan daur hidup makhluk hidup? Saya akan menggunakan beberapa jenis penilaian Pak.
Pertama, saya akan melihat hasil bagan klasifikasi yang dibuat murid. Kemudian yang kedua, saya akan menilai hasil tes tertulis dengan soal-soal pilihan ganda dan esai yang menguji pemahaman konsep, kemampuan mengaplikasikannya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mempertimbangkan keaktifan semua murid dalam diskusi kelompok sebagai bagian dari penilaian sikap, seperti itu. Soal-soal ini mencangkup berbagai tingkat kognitif. Bagaimana Ibu akan menganalisis hasil penilaian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman murid secara keseluruhan dan mengidentifikasi murid yang memerlukan bantuan tambahan? Saya akan menggunakan beberapa jenis penilaian, Pak. Kemudian saya akan membuat rekapitulasi hasil tes dan mengaplikasi atau menganalisis jawaban murid pada setiap soalnya. Saya akan menghitung persentase ketuntasan klasikal dan mengidentifikasi siswa yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kemudian untuk murid yang belum tuntas itu saya akan melihat pada bagian mana mereka mengalami kesulitan. Bagaimana Ibu akan memberikan umpan balik kepada murid mengenai hasil penilaian mereka? Saya akan memberikan umpan balik secara individual, menyoroti kekuatan mereka dan memberikan saran spesifik untuk perbaikan. Untuk kesalahan umum saya akan membahasnya kembali di kelas tanpa menyebutkan nama murid, seperti itu, Pak. Bagus sekali, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jika Ibu butuh referensi atau ingin berdiskusi lagi, saya selalu siap. Terima kasih banyak atas kolaborasi Ibu. Terima kasih, Pak.